teman-teman, kembali bersama saya Riri Nurpindia Manurung dengan NIM 210161111 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya ingin menyelesaikan penugasan saya pada mata kuliah TPBI atau Teori Pembelajaran Bahasa Indonesia. Baiklah, mari kita simak video berikut topik apa yang akan kita bahas. Topik yang kita bahas yaitu model pembelajaran Project Based Learning. Yang pertama, pengertian Project Based Learning. Pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning merupakan metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media, di mana model pembelajaran ini berpusat pada siswa untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Yang kedua, tujuan Project Based Learning. Adapun tujuan model pembelajaran ini yaitu yang pertama meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah proyek, yang kedua memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran, ketiga membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah proyek yang kompleks dengan hasil produk nyata, yang keempat mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola bahan atau alat untuk menyelesaikan tugas atau proyek, dan yang terakhir meningkatkan kolaborasi peserta didik khususnya pada PJBL yang bersifat kelompok. Yang ketiga, karakteristik based project learning. Karakteristik yang pertama yaitu centrality, yang artinya pada project based learning proyek menjadi pusat dalam pembelajaran. B. Driving question. Project based learning difokuskan pada pertanyaan atau masalah yang mengarahkan siswa untuk mencari solusi dengan konsep atau prinsip ilmu pengetahuan yang sesuai. C. Constructive investigation. Pada project based learning, siswa membangun pengetahuannya dengan melakukan investigasi secara mandiri atau guru sebagai fasilitator. D. Autonomy, yang artinya project based learning menuntut student centered, siswa sebagai problem solver dari masalah yang dibahas. E. Realisme, yang artinya kegiatan siswa difokuskan pada pekerjaan yang serupa dengan situasi yang sebenarnya. Aktivitas ini mengintegrasikan tugas otentik dan menghasilkan sikap profesional. Yang keempat, langkah-langkah project based learning. Adapun langkah-langkah project based learning, yang pertama, membuka pelajaran dengan suatu pertanyaan menantang. Langkah kedua, merencanakan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal aktivitas. Dan langkah keempat, jalannya proyek. Langkah yang kelima yaitu penilaian terhadap produk yang dihasilkan. Dan langkah keenam yaitu langkah terakhir yaitu evaluasi. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan project based learning. Nah, kelebihan dari project based learning yaitu 1. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu untuk dihargai. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem kompleks. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi. Dan yang kelima, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Selanjutnya, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber. 7. Memberikan pengalaman kepada peserta didik pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasi proyek dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. 8. Menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dengan dunia nyata. Yang kesembilan, membuat suasana belajar menjadi menyenangkan sehingga peserta didik maupun pendidik menikmati proses pembelajaran. Sedangkan beberapa kelemahan dari project based learning yaitu banyaknya peralatan yang harus disediakan. Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan tim teaching dalam pembelajaran. Selanjutnya, peserta didik memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan.
Selanjutnya, ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Dan apabila topik yang diberikan pada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak memahami topik secara keseluruhan. Kelemahan yang selanjutnya yaitu pembelajaran berbasis proyek memerlukan banyak waktu yang harus disediakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Banyak orang tua peserta didik yang merasa dirugikan karena menambah biaya untuk memasuki sistem baru, dan banyak instruktur merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana instruktur memegang peran utama di kelas. Ini merupakan tradisi yang sulit, terutama bagi instruktur yang kurang atau tidak menguasai teknologi. Nah, sekian pembahasan pada materi ini. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih.